ibu mangan kedah lelah gitunya ngadaptahan keluarga gitu tak abi mah alit-alit oga diarah ku sebab periogi pamit periogi membeli abi teh mal kieu kura-kuranya mau pulang-pulung gitu ta. Sabar ibu, yang penting ibunya sehat, ibunya kuat, neng doain ibunya panjang umur, sehat-sehat ya. Kami gitu. Pemberani, Garut memang terkenal sebagai penghasil sayur mayur terbaik di wilayah Jawa Barat. Iklimnya cocok untuk budidaya tanaman sayuran, palawija, sampai padi. Bahkan 30% pasokan sayur di ibu kota disokong oleh hasil panen petani Garut. Tetapi dengan medan yang didominasi oleh pegunungan, menjadikan petani mengandalkan ojek gunung untuk transportasinya. Salah satunya di desa Cigeduk ini. Terletak di lereng Gunung Cikuray, 1000 meter di atas permukaan laut, ojek gunung menjadi satu-satunya sarana angkut pupuk atau hasil panen. Untuk mensiasati jalur-jalur ekstrim, motor biasanya dimodifikasi di bagian rangka dan juga knalpot. Bodi motor dibuat menjadi lebih panjang agar mampu memuat barang lebih banyak. Knalpot dipotong supaya pembuangan asap lebih lancar dan memperkuat tenaga motor. Tak lupa, rantai dipasang di ban belakang untuk membantu cengkraman motor di tanah yang licin. Kali ini, saya akan bertemu Pak Asep, salah satu pengendara ojek gunung untuk mencoba pengalaman berbahaya ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Akhirnya kan apa? Pupuk Bade di Canaka mana? bade di sana ke kebon. Oh, abi hoyong nyobian tiasa tuh. Moal naon neng? Pak Asep sedikit ragu dengan keinginan saya itu pemberani. Dia pun memastikan niat saya sekali lagi. Terjang jalana awon. Tuh naon, berani coba abi. Dengan sedikit kekhawatiran, Pak Asep akhirnya mengabulkan permintaan saya. Cuma tuh orang latihan heula we supaya neng ya Siap, lancar di jalannya. Itu orang bantuan eta nyenak gemukna. Yuk. Terlebih dulu, Pak Asep meminta saya mengangkat pupuk yang akan jadi muatan saya. Begitu saya mendekat, hidung saya mencium bau yang luar biasa menyengat. Ya depan. Langsung. Nah. Kenapa neng? Bau? Bau, Pak. Iya Ini terus. pupuk apa sih, Pak? Pupuk kandang ini teh. Kandang? Iya. Kotoran. Iya kotoran ayam. Kotoran ayam. Iya. Pupuk kandang dari kotoran ayam petelur ini memang digandrungi oleh petani Garut dibanding pupuk kimia. Tapi efeknya, baunya pun luar biasa. Berusaha beradaptasi dengan bau yang tidak enak, saya mulai mencoba ojek gunung tersebut. Bismillahirrahmanirrahim. Iya. Udah, Pak. Udah beneran? Bener. Iya, iya. Ya terus. Sambil gas, Neng. Ya. Yuk. Pak Asep dengan sabar menuntun dan mengarahkan saya. Sebelum benar-benar dilepas, Pak Asep meminta saya mencoba jalur menurun dan tanjakan. Setelah dianggap mampu, kami pun siap berangkat. Pak Asep memutuskan untuk berjalan di belakang motor untuk menjaga saya. Di jalanan aspal, saya mulai perjalanan dengan lumayan lancar. Begitu memasuki jalur perkebunan, saya mulai menemui masalah. Baru beberapa ratus meter, saya sudah terjatuh. Beban 120 kilo tidak mampu saya tahan. Pak Asep dengan sigap membantu saya. Ini slip kayaknya nih, licin banget sampai gemeteran dah. Berat banget ini sumpah. Ini berat. Aku bawa 3 karung aja udah berat, apalagi bapak-bapaknya itu. Mantep. Pak Asep yang tanpa khawatir menanyakan kesiapan saya. Dengan laju yang terputus-putus, saya berusaha keras mengendalikan ojek gunung ini.
saat tenaga saya sudah banyak terkuras. Bentar Pak. Baru segini aja tangan aku udah gemeteran. Jalanan menuju kebun didominasi tanah dengan kedalaman yang lumayan. Itu disebabkan oleh jalur yang dipakai terus-menerus dengan ban rantai, membuat tanah semakin lama semakin dalam. Dari sisi perjalanan, motor jadi susah terjatuh karena tertahan sisi tanah yang tinggi. Tapi resiko buat pengendara, kaki harus naik tinggi sehingga berasa seperti jongkok terus-menerus pemberani. Hinu kaki. Hinu. Sampai ngangkang gini. Sepatu yang saya pakai semakin membuat saya susah mengendalikan motor ini. Neng, Ya Ibu. beri sepatu Untuk harus sepatu but. Iya abi nuju nyobian. Bios iya pada dianggo atuh. Seorang petani yang melihat kesulitan saya rela meminjamkan sepatu bootnya untuk saya. Tentu salah eta sepatuna. Iya Pak. Iya, so. Ibu teh sawios ditakut Iya, Pak abi. Kembali saya mencoba mengendarai motor tersebut. Pak Asep menyuruh saya untuk terus membetot gas motor agar tidak mati. Ayo Neng, gas terus. Tong eureun-eureun. Saya pun kembali terjatuh. Semua beban menimpa badan saya pemberani. Tadi gara-gara jalannya nanjak tuh kan. Terus dalam juga aku malah terperosok ke dalam. Untung bapak-bapaknya langsung gercep nolongin aku. Makasih banyak ya Pak ya. Maaf ngerepotin. Aku pengen belajar. Maaf ya Pak. Dalam kondisi jalan seperti ini, biasanya ojek gunung mengendarai motor dengan kencang. Selain cepat sampai, roda yang terus berjalan juga membantu keseimbangan motor dengan muatan berat. Setiap karung yang dimuat, ojek diupah Rp5.000. Oleh karena itu, mereka benar-benar memaksimalkan motor untuk mengangkut muatan. Terkadang kami harus berhenti karena rantai pengikat ban putus, hal yang sangat vital tentunya. Ban polos tidak akan mampu menembus perjalanan penuh dengan tanah licin ini. Ketika berhenti, masalah lain mulai bermunculan. Lalat yang mengiringi perjalanan kami makin merubung pupuk muatan. Dan tentunya saya pun juga dikerubungi lalat-lalat tersebut. Lalat masuk mulut Pak. Iya. Lalatnya masuk. Pak Asep yang hampir tanpa henti mendorong motor saya mulai kelelahan. Kami pun memutuskan untuk beristirahat. Di usianya yang menginjak 42 tahun, Pak Asep ternyata punya banyak cerita yang mengejutkan saya. Lebih dari separuh hidupnya, ia habiskan mengendarai ojek gunung. Pak Asep, kan kerjaan jadi ojek gunung itu kan berat banget asli. Iya. Kenapa kok masih bertahan jadi ojek gunung? Soalnya udah dari kecil Neng, dari tamat SD. Sama Iya, soalnya bantu-bantu orang tua gitu. pas nyobain motor itu berapa karung dulu? Paling nyobain bawa motor dulu seminggu gitu, seminggu. Belajar Baru motor belajar dulu. motor dulu. Kalau udah lancar, baru bawa pupuk satu juga itu banyak terjepit kaki gitu. Maklumlah belajar gitu, Neng. Kecil juga Iya lah masih ya. kecil juga. Ini soalnya kaki kan gak nyampe ke bawah gitu. Pasti kan si ibu di rumah tuh khawatir. Iya khawatir. Sering kepikiran nggak buat bapak tuh udah berhenti aja jadi ojek gunung atau Oh. cari kerjaan yang lain. Iya Neng, maklum lah kalau di kampung kerja lain apa tuh gitu. Kalau prinsip saya gitu Neng, ke prinsip saya mau kerja apapun juga, saya mah yang penting adalah keluarga. Saya benar-benar terharu melihat kegigihan Pak Asep. Menghadapi nasib yang tak berpihak kepada keluarganya, Pak Asep masih terus untuk berjuang demi anak-anaknya. Kami pun melanjutkan perjalanan. Jalur yang sedikit datar membuat saya sedikit bernafas lega. Saya mulai bisa mengendarai dengan lancar. Sampai pos tempat pupuk diantar, saya mulai ceroboh. Alhamdulillah nyampe juga ya Pak ya. Ini atas dugi Neng. Udah nyampe. Tuh.
Ini jadi pupuknya ditaruh di situ, di Iya, gudang, iya, di atas gunung. Iya, di atas gunung. Yang sakit nih. Yang ini Pak. Oh. Nah, Saya menangis sejadi-jadinya. iya. Ini. Masih sakit? Ya. Tahan dulu sebentar. Istirahat. Ya. Terus. Tadi tuh saya salah. Harusnya pas berhenti saya harusnya lepas kupling. Malah saya megang kuplingnya jadi merosot ke belakang. Akhirnya saya jatuh deh. Terus kaki saya yang kena jepit. Mana badan ketimpa pupuknya lagi kan. Sumpah perjuangan banget nyampe ke sini dong. Mana perjalanannya jauh. Bawa pupuknya banyak. Pakai motor susah lagi. Minum dulu, Nang. Nah. Minum dulu, Nang. Kesabaran Pak Asep menghadapi kesusahan saya membuat semangat saya sedikit pulih. Jadi malu, aku dari tadi cengeng nangis mulu. Iya, kayak anak kecil. Setelah keselio tak lagi dirasa, saya pun segera membantu Pak Asep mencari madu lereng di dekat rumahnya. Para petani memang biasanya mencari madu di sela waktu senggang untuk mendapatkan penghasilan tambahan. Tanpa alat keamanan apapun, Pak Asep mulai menggali lereng tempat lebah bersarang. Lereng tersebut sudah disiapkan oleh Pak Asep sebulan yang lalu agar dia bisa memanen dari lebah madu. Selain lebih jinak dibanding lebah hutan atau odeng, lebah madu biasa juga bisa menghasilkan madu dalam waktu yang relatif lebih cepat. Saya sedikit takut pemberani. Maklum, ini pengalaman pertama saya menghadapi lebah. Lebahnya ke telinga. Udah pergi belum ya? Setelah mendapatkan beberapa sarang madu, kami pun kembali ke rumah Pak Asep. Biasanya madu ini panennya berapa bulan sekali? Nggak berapa bulan, cuma 15 hari sekali atau sebulan kalau tergantung cuaca. Kalau cuaca musim hujan 15 hari sekali, kalau musim kemarau sebulan. Dari hasil panen madu kali ini, Pak Asep bisa mendapatkan 100.000 Cobain. dari setengah liter madu yang kami peras. Iya, iya. Sedikit memang, tapi sangat membantu ekonomi Pak Asep. Di rumah sederhana tanpa listrik inilah, Pak Asep dan keluarganya menjalani hidup sehari-hari. Saya yang kelelahan luar biasa, akhirnya tertidur di rumah Pak Asep. Angin kencang yang menerpa rumah ini membuat saya terbangun di pagi hari karena badan saya yang menggigil. Kebelet pipis lagi. Dingin. Bu Sumartini, istri Pak Asep pun terbangun mendengar kegelisahan saya. Kunaon neng tiris? Iya dingin bu. Ayo kebelet pipis, toilet di mana ya? Keluar heula neng, Keluar sebelah mana bu? sebelah kiri neng. Sebelah kiri. Jadi saya harus Keluar keluar. keluar heula terus ke kiri. Oh, yaudah tuh bu, saya pipis dulu ya. Nggak kuat kebelet Mana? ini. Punten ibu. Menahan dingin, saya sedikit terkejut dengan kenyataan bahwa toilet dan kamar mandi yang ada di luar rumah.
Ih, kebelet. Lihat, jambannya kayak gini. Terus nutupnya gimana ya? Mana bolong-bolong juga lagi. Tapi saya kebelet. Aduh, gak kuat. Menjelang pagi, saya mulai membantu Bu Sumartini ke kebun untuk menjadi buru panen. Kentang sendiri bisa dipanen dalam masa 95 sampai 115 hari tergantung varietasnya. Kentang bisa dipanen ketika daun yang berwarna hijau berubah menjadi kekuningan. Setelah dipangkas tanaman di bagian atas, tanah kemudian dibongkar secara hati-hati agar kulit kentang tidak terkelupas. Kentang yang baru dipanen lalu ditaruh di permukaan agar terjemur sinar matahari. Hal ini bertujuan agar kulit kentang menjadi kering dan tidak lembab. Selanjutnya, kentang dikumpulkan, dipilih sesuai kualitas dan besarnya. Ibu kalau kayak gini tuh suka dikasih berapa per hari nih? 25 apa? 25.000? Sampai jam berapa? Dari jam 7 pagi sampai? Sampai jam 12. Kulir, bikin kasar. Lembur kali ya bahasanya. Selepas duhur, kami kemudian berpindah tempat untuk kembali ke lahan sisa panen. Kali ini Bu Sumartini mengajak saya untuk memulung kentang. Kentang atau sayur yang tidak layak jual biasanya ditinggalkan begitu saja di kebun untuk diambil para buruh panen. Masa panen memang menjadi berkah untuk para buruh. Selain penghasilan berupa uang, mereka juga bisa mendapatkan makan yang terbilang layak untuk keluarga mereka dari hasil memulung. Seorang ibu mangan kedah lelah gitunya ngadaptahan keluarga Iya. gitu tak abi mah alit-alit oga di arah kusebab periogi pamit periogi membeli abi teh mal kieu kura-kuranya mau pulang-pulung gitu ta. Sabar ibu, yang penting ibunya sehat, ibunya kuat, neng doain ibunya panjang umur, sehat-sehat ya. Kami gitu. Saya terenyuh mendengar cerita Bu Sumartini. Semangat mereka, meski dibalut kesedihan, benar-benar membuat saya kehabisan kata-kata. Malam ini, Bu Sumartini berencana untuk memasak sambal goreng kentang. Sebuah menu yang lumayan mewah untuk keluarga ini. Hampir semua bumbu yang diperlukan diperoleh Sumartini dari kebunnya sendiri. Bumbu-bumbunya ini hasil dari ibu yang tanam ya. Jadi semuanya dari tomat, bawang putih, bawang merah, cabai, segala macam. Mungkin kalau garam beli ke bawah ya Bu ya, harus beli ke bawah. Tanpa penerangan, hanya mengandalkan api dari tungku dan damar kecil, kami pun mulai meracik bumbu. Mata saya harus bekerja keras memasak di tengah gelap seperti ini pemberani. Udah mau ketambah asap itu tungku ya Bu ya, hawu ya. Kita bentang yang kena kompor mapan mal hasil. Hari kena habu mah da ngangonaga suluh. Kita pelajaran yang upami di kota mah dicanak enteng, upami di kampung mah ameh tiasa kena naon ge kena habu boh nyangu boh naon teh gitu. Tapi banget gak kuat. Tak berapa lama, makan malam kami pun siap. Menu yang sederhana, tapi nikmat luar biasa. Hidup tanpa kemudahan tidak membuat Sumartini mengeluh. Bahkan dia memang sengaja untuk tinggal di lereng Cikuray ini semata-mata agar keluarganya bisa makan. Seueur nu tani enten abi tiasa buburuhkeun sanes. Pami teu kiat mah kitu nya, teu kiat soalna naon patir ka murang kalih kitu. Kedah nempuh pendidikan, kedah sekolah, kedah ngaos gitu. Tapi sanes kahoyong abi da kitu nya. Pami tos hujan
buku kebasehan boh tapi abi mah kamang kali ge matahan kada tiasa nampinya kekurangan jeung kelebihan di aya nu aya di orang tua gitu. Nasib gitu. Jadi abi teh kada nampin aksip ting takdir gitu. Mungkin abi teh perjalanan hidup kada melalui proses gitu. Emang sekarang Neng Yuni kelas berapa sekolah? Kelas 1 SD. Tiap hari jalan bolak-balik sekolah. Kuat, suka capek nggak? Suka capek. Kadang Neng Yuni suka ngeluh nggak, orang lain rumahnya deket sekolah, bisa main ke sana kemari. Neng Yuni kalau di sini main sama siapa? Sama kakak aja. Yang kuat ya. Yuni harus pinter, harus buktiin ke mama, ke bapak kalau Yuni harus sukses, ya? Batas emosi saya sudah habis pemberani. Saya tak mampu lagi menahan air mata. Cerita Bu Sumartini, Pak Asep dan anak-anaknya benar-benar membuat hati saya teriris. Keesokan harinya, tiba waktunya saya pulang. Saya kembali menemui Pak Asep untuk mencoba terakhir kali ojek gunung. Motor yang membawa saya ke sini akan membawa saya pulang kembali. Saya bertekad melawan ketakutan saya yang tersisa akibat jatuh bangun kemarin. Bertemu dengan sosok Pak Asep dan Bu Sumartini membuat saya mendapat pelajaran berharga. Pelajaran tentang mensyukuri kehidupan. Hidup memang terkadang terasa tidak adil, tapi itu semua bukan jadi alasan untuk berhenti berjuang. Berani coba? Coba kalau berani.